Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alullaha an yubarika awqatakum bikulli khair. Anna Naila Septiani wa anna tolibatun fi jami'atil islamil ihya bikuningan. Fi hazal yaum sauqaddimu lakum ardan an taksimul ismi ila muzakkar wa muannas wa amthilatihi wa atamanna an yakuna mufidan wa muthiran lil ihtimam. Arju an takunu ma'i fi hazal ardi wa an tastamti'u bihadhil ma'lumat. Syukran jazilan lakum ala husnil isgha. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang taksimul ismi ila muzakkar wa muannas wa amthilatihi. Nah, yang dimana pembahasan kali ini tentang isi muzakkar dan muannas ya, beserta contohnya. Nah, di dalam bahasa Arab ini berbeda ya dengan bahasa Indonesia, yang dimana dalam bahasa Arab ini memiliki pengelompokan kata, apakah ini untuk laki-laki muzakkar ataupun untuk perempuan atau muannas. Nah, contoh misalkan kalau ada orang Arab yang ingin mengatakan Zaid itu pintar, Zaidun mahirun. Atau kalau ingin ada yang mengatakan Fatimatun mahirotun, Fatimah itu pintar. Nah, itu kan ada perbedaan huruf ya, yang dimana tadi untuk wanita Fatimatun mahirotun itu ada tambahan huruf tamarbutoh gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk penggunaan kata untuk perempuan dan laki-laki itu di dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Baik ya, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang isim muzakkar. Nah, apa sih muzakkar itu? Muzakkar itu secara bahasa yaitu laki-laki, sedangkan menurut istilah yaitu isim muzakkar itu adalah untuk kata-kata yang masuk ke dalam kategori jenis laki-laki gitu. Nah, dalam isim muzakkar ini ada dua pengelompokan. Yang pertama itu untuk laki-laki sungguhan, yang dimana dipakai untuk nama-nama yang digunakan oleh laki-laki gitu. Itu termasuk isim muzakkar. Contohnya yaitu Zaid tadi ya, terus ada Ahmad, terus ada Yusuf, dan ada Nuh. Nah, tetapi ada juga ya gitu yang namanya Usamah atau Tolhah. Itu kan di akhir itu ada tamarbutoh ya, tetapi itu termasuk ke dalam isim muzakkar. Kenapa? Karena nama-nama tersebut itu digunakan untuk laki-laki gitu, meskipun ada tamarbutohnya, tetapi bila itu nama untuk laki-laki itu termasuknya ke dalam isim muzakkar, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu dianggap sebagai laki-laki. Jadi semua kata dalam bahasa Arab yang tidak diakhiri dengan tamarbutoh itu termasuk ke dalam isim muzakkar. Nah, contohnya yaitu kitabun, buku. Nah, ada lagi qalamun, pena. Terus ada lagi taubun, yaitu baju. Nah, ini adalah definisi sederhana dari isim muzakkar. Baik, itulah ya tadi tentang isim muzakkar, yang dimana isim muzakkar itu untuk laki-laki dan isim muzakkar itu tidak diakhiri dengan tamarbutoh. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang isim muannats. Nah, isim muannats ini secara bahasa yaitu perempuan. Pada dasarnya isim muannats ini adalah kata yang termasuk ke dalam perempuan atau kategori perempuan gitu. Dan secara umum ya isim muannats juga terbagi menjadi dua pengelompokan. Yang pertama yaitu perempuan sungguhan, atau seperti tadi yang dikatakan di dalam isim muzakkar. Kalau yang di isim muzakkar itu laki-laki sungguhan, dan sekarang isim muannats itu termasuk ke dalam perempuan sungguhan, atau nama yang digunakan oleh perempuan atau untuk perempuan, seperti itu. Contohnya Aisyah, Khadijah, Fatimah. Terus ada yang dimana nama perempuan yang tidak diakhiri dengan tamarbutoh. Contohnya seperti Hindun, Zainab, Maryam. Nah, itu juga termasuk perempuan karena memang digunakan
bukan termasuk perempuan ya, karena memang digunakan untuk perempuan dan itu termasuk ke dalam isim mu'annats gitu, meskipun tidak diakhiri dengan ta marbutoh seperti itu. Baik, untuk pengelompokan yang kedua yaitu dianggap perempuan. Nah, jadi seluruh kata dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan ta marbutoh itu disebutnya atau hukumnya itu, hukum asalnya itu ke dalam isim mu'annas, itu adalah mu'annas gitu. Seperti contohnya madrasatun, itu kan artinya madrasah, atau jami'atun, universitas, atau ada lagi mirwahatun, itu kipas angin, dan ada lagi nafizatun, yaitu jendela, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau semisal isim muzakkar itu untuk laki-laki, nah itu tidak diakhiri dengan ta marbutoh gitu. Tadi ada dua pengelompokan, untuk laki-laki sungguhan dan untuk yang dianggap sebagai laki-laki tadi. Dan untuk isim mu'annas itu yang merujuk kepada perempuan, kategori perempuan ya, dan diakhiri dengan ta marbutoh, sama pengelompokannya ada dua ya, untuk perempuan sungguhan dan untuk yang dianggap perempuan, seperti itu. Ada pengecualian ya, terakhir yaitu yang pertama itu untuk anggota tubuh manusia, yaitu yang berpasang-pasangan itu termasuknya ke dalam isim mu'annats gitu ya. Contohnya seperti rijlun gitu, sekalipun itu tidak ada ta marbutohnya gitu kan, rijlun tidak ada ta marbutohnya ya, itu tapi itu berpasangan, kaki kan, rijlun itu kaki, itu berpasangan. Terus ada yadun, itu tangan. Terus ada lagi uzunun, yaitu telinga, dan ainun, yaitu mata. Nah, itu kan berpasangan, anggota tubuh yang berpasangan itu termasuknya ke dalam isim mu'annas sekalipun tidak ada ta marbutohnya, seperti itu. Dan yang kedua itu ada nama kota atau negara gitu, itu juga termasuknya isim mu'annas, masuk ke dalam isim mu'annas gitu. Contohnya Indonesia, nah itu termasuk ke dalam isim mu'annas, nah sekalipun sama tidak ada ta marbutohnya. Atau Jakarta, nah itu juga termasuk ke dalam isim mu'annas gitu. Nah, itu dia ya teman-teman, penjelasan tentang materi isim muzakkar dan mu'annas beserta contohnya ya. Semoga kalian dapat memahami penjelasan yang saya jelaskan gitu. Dan semoga bermanfaat juga ya video ini untuk kalian yang menontonnya gitu. Mungkin saya akhiri ya, dan kurang lebihnya itu mohon dimaafkan ya. Atau ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.